Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sasi Karana, si Cabi dan ceria. Teman-teman pasti pernah membuat suatu karya tulis, baik itu artikel, makalah, laporan. Nah, dalam membuat karya tulis ini sering sekali kita itu luput dari kesalahan, yaitu misalkan lagi malas berpikir nih. Nah, agar tugas cepat selesai, kita tinggal mengcopy paste karya tulis seseorang yang sudah tersedia di internet. Nah, di zaman digital sekarang itu copy paste itu adalah hal yang sangat mudah dan sudah bisa dilakukan oleh semua orang. Namun perlu kita ketahui nih bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum loh teman-teman. Kita bisa saja dituntut oleh penulis aslinya jika kita mengambil atau mengcopy paste tulisan yang telah ada tanpa mengutipnya atau tanpa memparafrasenya terlebih dahulu. Misalkan kita mengambil pendapat seorang ahli, maka kita harus mencantum nama ahli tersebut. Nah, itu namanya mengutip. Jadi mengutip ini tidak termasuk plagiarisme. Namun jika kita tidak menyertai nama penulisnya, maka itu disebut dengan plagiarisme. Misalkan ada sedikit-sedikit nih kita copy dari Google, terus kita masukin ke karya tulis kita. Nah, itu ada suatu link yang bisa mencek tulisan kita itu apakah ada plagiarismenya atau enggak. Walaupun itu sedikit, misalkan satu kalimat saja kita ambil dari internet nih, tetapi tidak kita kutip dan tidak kita parafrase terlebih dahulu, maka itu tercap sebagai plagiarisme. Nah teman-teman, untuk menghindari hal tersebut perlu kita ketahui cara mengutip tulisan dari internet atau cara memparafrase. Memparafrase itu ialah mengubah kalimat tersebut, mengubah kalimat atau tulisan yang kita ambil tadi tetapi tidak mengubah maknanya gitu. Nah, pada video kali ini aku akan nunjukin gimana sih caranya mencek plagiarisme. Ini sangat berguna sekali teman-teman. Misalkan pada saat kita membuat suatu tulisan nih, lalu kita cek plagiarismenya, jadi kita tahu apakah tulisan kita itu ada yang sama dengan internet atau tidak. Nah, jadi itu bisa menghindari kita dari plagiarisme. Lalu gimana sih caranya? Ayo kita lihat. Nah teman-teman, berikut merupakan link yang dapat kita gunakan untuk mencek plagiarisme. Di sini ada 3 link dan saya akan mencoba menggunakan link yang pertama nih. Kita tinggal klik, dan ketiga link ini fungsi dan caranya juga sama teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari link yang pertama tadi. Di sini ada kotak yang bisa kita masukkan tulisan yang ingin kita cek. Namun total kata dari tulisan itu hanya 1000 ya teman-teman. Kalau lebih dari 1000 itu harus premium terlebih dahulu atau membayar. Nah, jadi untuk mengakses secara gratis bisa kita salin per 1000 kata terlebih dahulu. Misalkan saya sudah menyediakan artikel di sini yaitu tentang perkembangan pendidikan. Di sini saya akan mencoba mengambil atau menyalin artikel yang telah ada ini, yaitu mungkin bisa dari pendahuluan. Harus kita ingat ya, tidak boleh lebih dari 1000 kata. Nah, ini sepertinya 952 kata. Kita copy, habis itu paste di kotak di sini. Nah, sudah ada teman-teman. Setelah itu kita klik periksa plagiarisme. Ini ada di bawah. Nah, berikut proses dari mencek. Ini masih memeriksa. Dalam memeriksa ini mungkin memerlukan waktu sedikit lama ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja dulu.
sudah 50%. Nah, ini dia sudah selesai. Nah, di sini terlihat hasil dari tulisan tadi. Di sini ada 100% unik, teman-teman. Berarti 0% menjiplak. Ini tulisan ini benar-benar tidak ada mengcopy sembarangan ya. Berarti sudah melalui tahap parafrase dan juga menggunakan kutipan, serta telah menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, hasil dari cek plagiarisme kita ini bisa kita download, baik itu berupa Word atau berupa PDF. Dan hasilnya itu nanti bisa kita cek langsung di bagian file kita. Nah, jadi karena tulisan tadi tidak ada yang plagiarisme, ayo kita coba cari tulisan yang mungkin ada plagiarismenya. Nah, di sini saya sudah menyediakan tulisan yang belum diparafrase terlebih dahulu, sehingga terdeteksi bahwa menjiplak. Di sini ada 33% menjiplak. Ini kalimat pertama 33%, dan 22%, 11%. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara memparafrase dari tulisan ini supaya tidak terdeteksi menjiplak atau sudah real menjadi tulisan milik kita dan tidak mengcopy dari tulisan orang lain. Nah, di sini saya akan mencoba menyalin beberapa kalimat lalu menunjukkan cara memparafrasenya, sehingga nanti tulisan ini tidak akan disebut sebagai menjiplak. Nah, ini tulisan yang sebelumnya belum diparafrase, dan di sini saya mencoba merubah kalimat, merubah tata letak, merubah bahasanya tanpa mengubah maknanya ya, teman-teman. Oke. Peran seorang guru. Di sini ada 2 kalimat yang saya ambil. Di sini saya mengganti tata letaknya, habis itu mengubah kata-kata, tapi maknanya tidak berubah. Oke. Nah, langsung saja kita copy dan kita cek lagi plagiarismenya pada kotak yang baru yang tadi sudah saya bersihkan. Ayo kita cek. Nah, ini hasil dari setelah diparafrase. Di sini terlihat 100% unik dan 0% menjiplak. Dari awalnya 33% menjiplak tadi. Oke, jadi setelah diparafrase tanpa mengubah maknanya, tulisan ini bisa dibilang tidak menjiplak gitu, teman-teman. Setelah itu, ayo kita coba cek file plagiarisme yang sudah kita download tadi di file dokumen. Nah, di sini dapat terlihat tanggal kita melakukan pengecekan dan juga berapa kata dan karakter. Nah, pengecekan plagiarisme kita sudah selesai. Nah, teman-teman, itulah tadi cara cek plagiarisme pada sebuah tulisan. Mudah sekali kan caranya. Semoga teman-teman bisa menerapkannya dan dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.